Halo hai teman-teman YouTube, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Zahratul Nadiroh. Di video kali ini agak berbeda pembahasannya dari video-video sebelumnya. Di video kali ini aku pengen membahas terkait kewanitaan. Jadi yang mau aku bahas adalah tentang rahim kering. Nah, mungkin sebagian kalian ada yang udah sangat familiar dengan istilah rahim kering ini, atau mungkin ada yang baru dengar juga sama kayak aku. Jadi kalau aku pribadi memang belum lama dengar istilah rahim kering ini, karena kebetulan aku bekerja sebagai freelance dokter di salah satu aplikasi teleterapi atau aplikasi konsultasi online, di mana cukup banyak pertanyaan yang masuk tentang rahim kering ini. Dan yang paling sering ditanyakan adalah, dok, bener nggak sih kalau misalnya kita konsumsi kunyit bisa bikin rahim kering? Atau dok, saya baru menikah nih dok, tapi saya belum mau punya anak dok, saya pengen KB, bener nggak sih dok kalau saya KB bisa bikin rahim kering gitu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itulah aku jadi cari tahu lebih lanjut sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rahim kering ini, karena di dalam medis sendiri tuh nggak ada istilah rahim kering gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan video tentang rahim keringnya, jangan lupa kalau memang dirasa video ini bermanfaat, kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian atau ke akun sosial media kalian. Terus jangan lupa juga dukung channel aku dengan cara di like dan juga di subscribe ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan tentang rahim kering. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi ngebahas tentang rahim kering ini, kita perlu samakan persepsi dulu atau pemahaman dulu terkait dengan definisi rahim kering sendiri, karena mungkin aja ada beberapa orang yang punya pendapat berbeda tentang rahim kering ini. Jadi kalau dari kesimpulan yang aku dapat selama ini, pemahaman yang aku tangkap, yang dimaksud rahim kering adalah kondisi di mana seorang wanita itu sulit untuk hamil, atau bisa juga disebut dengan mandul, atau kalau dalam istilah medis disebut infertilitas. Nah, infertilitas sendiri sebenarnya ada dua, ada yang primer dan sekunder. Bedanya kalau yang primer itu dimana ketika seorang pasangan yang sudah melakukan hubungan seksual secara rutin tanpa pengaman dan hubungan seksual dilakukan ketika masa subur, namun dalam 1 tahun pasangan tersebut masih belum memiliki momongan. Nah, kalau yang sekunder bedanya adalah sebelumnya pasangan tersebut sudah punya anak, kemudian sulit untuk mempunyai anak kembali gitu. Nah, setelah kita tahu definisi infertilitas sendiri, aku akan bahas tentang apa aja sih faktor-faktor resikonya yang bisa menyebabkan seorang wanita itu mengalami infertilitas atau kemandulan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa penyebab kemandulan itu bukan hanya karena wanita ya, jadi pria juga bisa gitu. Namun yang aku bahas di video kali ini adalah tentang wanitanya. Jadi faktor resiko infertilitas itu mungkin ada banyak, yang aku sebutkan sekarang ini hanya beberapa aja yang memang paling sering menyebabkan infertilitas tersebut. Nah, yang pertama adalah adanya penyakit atau masalah pada organ reproduksi. Seperti yang kita ketahui, perjalanan seseorang wanita itu bisa menjadi hamil itu kan melewati berbagai macam organ, dari mulai yang di laki-lakinya kemudian masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Jadi kalau misalnya ada masalah di organ-organ yang dilalui oleh sperma ataupun dilalui oleh si ovumnya, ya otomatis akan menyebabkan sulit hamil gitu. Salah satu penyakit yang paling sering terjadi pada wanita dan menyebabkan gangguan kesuburan adalah PCOS, atau tingkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Poly itu artinya banyak, kistik itu artinya kista, ovarian itu maksudnya adalah ovarium, dan sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi kalau mau disimpulkan maksudnya adalah kista yang banyak yang berada di dalam ovarium gitu. Jadi ketika yang berada di dalam ovarium itu bukan sel-sel telur yang matang, justru kista kecil-kecil banyak. Kista itu adalah kantung berisi cairan. Nah, di dalamnya itu ada sel-sel telur yang tidak matang, yang kecil-kecil gitu. Otomatis kalau sel telurnya aja nggak baik, maka belum tentu si sel telur ini bisa dilepaskan ketika ovulasi. Dan kalaupun dilepaskan, kan sel telurnya tidak matang, sehingga pembuahan sulit terjadi atau kehamilan pun sulit terjadi. Gampangnya seperti itu. Nah, penyakit lainnya yang bisa menyebabkan infertilitas juga seperti endometriosis, kemudian PID atau radang panggul yang paling sering disebabkan karena infeksi menular seksual, dan lain-lain gitu. Masih banyak lagi. Mungkin kalau yang penyakit ini memang harus dibahas di video khusus ya. Jadi itu tadi faktor resiko yang pertama adalah adanya penyakit atau masalah pada organ reproduksi. Kemudian faktor resiko yang kedua adalah usia. Nah, kenapa usia? Jadi
Perlu diketahui, ketika seorang wanita itu dilahirkan ke dunia oleh Tuhan, bayi wanita itu sudah dianugerahi sel telur yang jumlahnya sekitar 700.000 sampai dengan 2 juta, di mana sel telur itu tidak akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia, namun justru akan berkurang. Nah, kalau sel telurnya sudah berkurang, otomatis kesempatan untuk bisa hamil juga akan lebih sedikit. Selain itu, usia yang semakin tua juga akan mempengaruhi kualitas dari sel telur tersebut. Maka dari itu kenapa tidak dianjurkan untuk hamil di atas usia 35 tahun, karena biasanya di usia 30-an ke atas jumlah sel telur sudah mulai menurun, kualitasnya juga sudah mulai menurun. Nah, selain faktor dari sel telur, sebenarnya juga masih banyak lagi alasan kenapa tidak dianjurkan untuk wanita di atas usia 35 tahun untuk hamil gitu. Oke, lalu lanjut yang ketiga, yaitu merokok dan juga konsumsi alkohol. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering dengar sekali ya tentang bahayanya merokok. Jadi yang gak cuman berdampak pada paru-paru aja gitu, tapi bisa menyebabkan masalah pada seluruh organ tubuh kita. Salah satunya organ reproduksi. Jadi dikatakan bahwa merokok itu dapat menurunkan usia sel telur sehingga terjadinya menopause itu bisa lebih cepat. Selain itu, pada wanita hamil yang merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya keguguran, serta pada wanita yang merokok bisa meningkatkan risiko terjadinya kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Nah, merokok itu juga dapat menyebabkan perubahan fungsi dan juga anatomi dari organ-organ reproduksi seperti tuba fallopi, serviks, seperti itu. Jadi memang dampak negatifnya sangat banyak sekali. Nah, kalau untuk alkohol sendiri dikatakan bisa menimbulkan efek samping ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Tapi kalau untuk kita sendiri yang muslim memang alkohol itu kan sudah dilarang atau haram ya gitu. Jadi sebaiknya untuk yang muslim ya udah hindarin aja, gak usah coba-coba konsumsi alkohol gitu. Nah, kalau alkohol ini menurut penelitian dikatakan pada orang-orang yang memang rutin konsumsi alkohol bisa 1-6 kali seminggu atau lebih dari 2 kali seminggu, memang itu akan meningkatkan resiko terjadinya infertilitas atau kemandulan gitu. Lanjut ke faktor risiko yang keempat. Nah, yang keempat adalah berat badan berlebih atau obesitas ataupun berat badan yang kurang atau gizi buruk. Jadi nutrisi ini juga sangat berpengaruh pada tubuh. Ketika kita kekurangan nutrisi atau gizi buruk, itu juga bisa mempengaruhi hormon yang pada akhirnya terjadi gangguan siklus menstruasi dan terjadilah infertilitas tersebut. Berat badan berlebih juga seperti itu. Nah, berat badan berlebih ini juga berhubungan dengan PCOS biasanya, karena pada seseorang yang berat badannya berlebih biasanya terjadi resistensi insulin juga. Nah, resistensi insulin itu bisa menyebabkan tingginya kadar hormon androgen. Nah, si hormon androgen inilah yang bisa menyebabkan PCOS itu tadi gitu. Kalau untuk PCOS sendiri memang salah satu terapinya adalah perubahan pola hidup. Jadi memang paling baik adalah berat badan ideal gitu. Oke, selanjutnya faktor risiko yang kelima. Nah, seperti aku singgung sebelumnya, salah satu penyakit yang bisa menyebabkan infertilitas adalah radang panggul atau PID, pelvic inflammatory disease. Salah satu penyebab radang panggul yang paling sering adalah infeksi menular seksual. Jadi, faktor risiko yang kelima adalah infeksi menular seksual. Maka dari itu, untuk kalian sangat disarankan agar hindari seks bebas, hindari bergonta-ganti pasangan. Belajarlah menjadi orang yang setia, karena memang seks bebas itu benar-benar gak ada dampak positifnya sama sekali kan. Justru yang ada adalah dampak negatifnya, dan banyak sekali dampak negatifnya. Salah satunya bisa menyebabkan kemandulan itu tadi. Lalu faktor resiko terakhir yang akan aku bahas adalah stres. Stres ini itu benar-benar bisa menyebabkan masalah pada hampir semua hormon di tubuh gitu ya. Ketika kita stres itu biasanya banyak sekali keluhan yang bisa kita rasakan di tubuh kita. Nah, salah satunya gangguan menstruasi nih. Pada orang yang stres itu biasanya mengganggu hormon kortisol dan juga prolaktin, sehingga pada akhirnya menyebabkan gangguan menstruasi. Ketika seseorang menstruasinya tidak teratur, maka sulit juga untuk menentukan kapan waktu suburnya, kapan terjadi ovulasinya gitu, sehingga kehamilan pun akan lebih sulit terjadi. Itu adalah faktor risiko yang terakhir. Oke, akan aku bahas. Jadi, menurut beberapa jurnal yang aku temukan, di dalam kunyit itu terdapat kandungan kurkumin, di mana kurkumin sendiri memiliki efek anti-inflamasi atau anti peradangan, kemudian antioksidan,
Dan yang terakhir dikatakan juga memiliki efek antivirus. Jadi justru sebenarnya kunyit ini tuh sangat bagus teman-teman, terutama untuk organ reproduksi kita. Bayangin aja, ketika kita sering terpapar radikal bebas, itu juga bisa menyebabkan masalah pada sel telur kita. Nah, si kunyit ini tuh justru bisa membantu menangkal radikal bebas tersebut karena dia mengandung antioksidan gitu. Dikatakan pula si kunyit ini bisa membantu mempercepat penyembuhan endometriosis gitu. Intinya banyak dampak positifnya. Tapi tentu saja walaupun banyak sekali manfaatnya, tetap tidak dianjurkan konsumsi berlebihan. Gak mungkin kan kita minum kunyit sehari segalon. Yang namanya berlebihan itu pasti tidak bagus. Jadi ya tetap konsumsinya ya secukupnya saja. Lalu jika memang kalian mengkonsumsi kunyit yang sasetan, maksudnya yang ada merek-merek yang sudah jadi yang tinggal seduh, pastikan yang kalian konsumsi itu kunyitnya sudah mempunyai izin resmi dari Badan POM sehingga keamanannya terjamin. Atau bisa juga konsumsi yang home produksi gitu, yang kalian memang tahu cara produksinya dan yakin kalau itu si kunyitnya itu tidak ditambahkan zat-zat lainnya yang mungkin aja membahayakan tubuh gitu. Berarti kesimpulannya adalah mitos ya. Kalau kunyit dikatakan dapat menyebabkan rahim kering karena memang nggak ada hubungannya gitu dan tidak menyebabkan rahim kering. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah dengan kita konsumsi KB dapat menyebabkan rahim kering? Nah ini mungkin paling sering juga ditanyakan teman-teman, jadi bikin ragu, aduh KB apa enggak gitu ya. Memang setelah seseorang lepas KB seperti KB suntik 1 bulan, 3 bulan, implan gitu, pokoknya KB-KB mengandung hormonal, apalagi dia sudah menggunakan KB dalam jangka lama, kembalinya kesuburan itu tidak langsung terjadi setelah KB dihentikan gitu. Pada suntik KB 1 bulan, umumnya kembalinya kesuburan bisa terjadi sekitar 4-6 minggu atau bahkan 3 bulan. Untuk KB suntik 3 bulan sendiri lebih lama lagi, apalagi implan akan lebih lama lagi gitu. Namun kalau kembalinya kesuburan tidak terjadi lebih dari 1 tahun, nah sebaiknya kalian konsultasikan lebih lanjut dengan dokter kandungan agar dicari tahu apa nih penyebabnya gitu. Jadi salah satu tanda mudahnya untuk kita tahu apakah kesuburan kita sudah kembali apa belum adalah munculnya menstruasi, terutama menstruasi yang sudah rutin gitu ya. Tapi kalau untuk pil KB biasanya kembalinya kesuburan itu lebih cepat lagi gitu. Setelah kita hentikan konsumsi pil KB-nya, nggak lama setelah itu maka kesuburan kita akan kembali lagi seperti biasanya. Maka dari itu untuk pasangan-pasangan muda yang memang masih baru menikah dan belum mau punya anak, masih mau pacaran-pacaran dulu, nah itu biasanya dianjurkan menggunakan pil KB. Tapi kalau emang kalian takut pakai yang obat-obatan, ya udah pakai aja yang non hormonal gitu, atau non obat-obatan seperti kondom gitu. Ya kalau memang nantinya kebobolan ya udah nggak apa-apa, kan udah nikah juga gitu loh. Oke, jadi untuk yang KB sendiri juga tidak terbukti ya bahwa KB menyebabkan rahim kering. Oke, udah aku bahas inti dari video ini. Nah, aku pengen kasih beberapa tips. Jadi tips dari aku yang pertama, tentu aja jaga berat badan agar ideal. Aduh, kalau ngomong memang gampang sih, tapi ya gimana lagi, memang itu salah satu tipsnya. Lakukan perubahan pola hidup yang lebih baik gitu. Konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur, buah, terus makanan-makanan protein juga boleh sih, seperti daging merah itu boleh. Namun sebaiknya untuk kita yang usia sudah tua ini, sudah dewasa ini, hindarilah daging-daging yang tinggi kolesterol. Jadi yang banyak-banyak lemaknya itu kasihan aja ke anak, karena anak yang lebih butuh lemak dibandingkan kita. Terus rutin olahraga minimal seminggu 3 kali lah gitu. Dan yang penting itu sebenarnya konsistennya, karena untuk olahraga itu akan sangat sulit untuk konsistennya ya kan. Nah, ini sih curcol sebenarnya. Jadi dikonsistenin dulu deh olahraga. Mungkin awal-awal boleh deh dimulai dengan 2 kali seminggu gitu, nanti naik lagi jadi 3 kali seminggu. Terus durasinya setiap olahraga minimal 30 menit gitu. Yang penting itu konsistennya gitu. Lalu tips yang kedua adalah kelola stres, karena tadi ya seperti yang aku katakan, stres itu bisa mempengaruhi hampir semua hormon di tubuh kita. Jadi sangat penting mengelola stres. Jika kalian memang merasa stres ini udah nggak bisa diatasi sendiri, bahkan dengan curhat ke suami atau ke teman atau ke orang tua gak membuahkan hasil, jangan ragu untuk konsultasi ke profesional seperti psikolog ataupun psikiater agar penanganannya lebih tepat. Lalu tips yang selanjutnya adalah tentu saja berhenti merokok. Buat kalian kalau sekarang masih ngerokok, apalagi yang lagi promil nih, berhenti merokok. Terus kalau misalnya lagi promil suaminya juga merokok, kasih tahu deh, sebaiknya jangan merokok dulu ya, karena
yang terdampak bukan hanya jika seorang wanita menjadi perokok aktif aja, tapi perokok pasif juga bisa terdampak gitu. Berhenti merokok dan juga stop konsumsi alkohol gitu. Atau kalau memang ini adalah kebiasaan di keluarga kalian, mungkin kayak kalau orang Korea kan memang ada ya tradisi minum-minum gitu. Nah, sebaiknya jangan terlalu sering gitu. Nah, jadi itu tadi penjelasan terkait dengan rahim kering. Semoga aja jelas dan gak kecepetannya. Tunggu video-video aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.